atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, tim ME dan Bapak Ibu dari inovasi atau Bapak Ibu dari pengawas dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan cleaning data gitu. Jadi kalau tadi Bu Ika menyampaikan bahwa manajemen data itu ada dimulai dari editing data, coding data, cleaning data, sampai pada penyajian data. Karena ini penelitian kuantitatif yang hampir sebagian besar dari data kita itu sudah kita sediakan pilihan jawabannya, sehingga proses untuk coding data dan sebagainya itu bisa kita minimalisir, meskipun pilihan-pilihan jawaban untuk yang mengisi lainnya dan sebagainya itu nanti perlu kita coding. Dan juga untuk yang editing data itu juga karena kita menggunakan Google Form yang mereka biasanya kalau setelah mengisi itu langsung di input datanya, kemudian dikirim ke server di Google Drive, sehingga proses editing data itu relatif lebih rendah kalau kita memanfaatkan Google Form, sehingga pekerjaan yang akan lebih banyak dilakukan justru itu nanti pada cleaning data, karena jawaban-jawaban dari responden itu dimungkinkan terjadi kesalahan itu cukup banyak karena proses editing datanya itu tidak dilakukan atau lemah jika kita menggunakan survei online gitu. Apalagi responden itu langsung mengisi dan data langsung dikirim ke server. Artinya mereka untuk melakukan editing data itu minim sekali dilakukan, sehingga akan menumpuk nanti pekerjaannya itu di cleaning data. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan mengapa kita harus melakukan cleaning data dan prosedurnya seperti apa, serta nanti kita akan simulasikan bagaimana cara melakukan cleaning data atau menemukan data-data yang missing atau data-data yang out of range atau inkonsistensi, sehingga kita bisa melakukan verifikasi terhadap data. Apakah kita akan minta mereka untuk memperbaiki, maksud saya responden, baik itu kepala sekolah atau guru, atau apakah data tersebut akan kita gunakan atau kita drop datanya gitu. Saya mohon izin untuk share screen sedikit gitu. Nanti kita akan lebih banyak pada praktek, dan saya berharap nanti ada Bapak dan Ibu yang memiliki data gitu, karena ada beberapa kabupaten yang saat ini sudah mulai pengumpulan data. Ada di Sumeneb, bahkan ini sudah selesai untuk pengumpulan data book profession dan IKM. Probolinggo juga IKM-nya ini sudah mau selesai, dan untuk kuesioner buku ini masih progres, tinggal sedikit. Dan dari Sidoarjo itu sudah untuk kuesioner IKM ini sudah hampir sebagian besar sudah mengisi datanya gitu. Dan ada beberapa wilayah yang lain yang mungkin sudah melakukan uji coba kuesioner dan sebagainya, itu nanti bisa disimulasikan datanya. Dan kalau dari Bapak dan Ibu ingin nanti langsung praktek, kami dengan senang hati bisa berbagi atau praktek bersama agar ini bisa langsung dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu. Sedikit dari saya, hanya sebagai pengantar saja, mohon izin untuk share screen. Mengapa kita harus melakukan cleaning data gitu. Jadi kalau dari sisi tujuannya, itu kan kita ingin memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu adalah data-data yang memiliki keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan, datanya itu konsisten, dan data nanti pada saat analisis data itu sudah siap untuk diolah gitu. Sehingga data-data yang error atau data-data yang off range itu bisa kita bersihkan terlebih dahulu,
atau mungkin kita bisa perbaiki, konfirmasi dengan menanyakan ulang kepada responden apakah betul jawabannya seperti ini atau ada perbaikan yang lain gitu. Atau data-data duplikat. Saya akan menceritakan kabupaten yang saat ini sudah melakukan cleaning data itu adalah di Sumeneb. Itu data duplikat itu ternyata cukup banyak sekali gitu, termasuk nanti data missing atau data error gitu. Data duplikat ini disebabkan karena mereka itu mungkin merasa dia belum terkirim datanya atau seperti apa, atau ada perbaikan. Kalau nanti dilihat jam pengumpulan data, itu ada yang selisih berapa jam, ada yang berapa menit, itu bisa mengisi lebih dari satu instrumen. Itu kemungkinan mereka melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa pertanyaan gitu. Dan kalau kita lihat secara lebih detail, memang beberapa data yang duplikat itu ternyata hanya permasalahan penulisan. Misalkan nama, ada yang dikasih gelar, ada yang tidak. Tapi untuk jawaban yang lain itu relatif sama. Sehingga oleh data yang masuk di server itu kan tetap dibaca dua. Sehingga kita juga butuh konfirmasi terkait dengan data tersebut, ini yang benar yang mana. Apalagi kita juga menemukan data duplikat ini dengan nama yang sama, sekolah yang sama, NPSN yang sama, itu ada yang sampai lebih dari 2 gitu, ada yang 3 dan sebagainya. Nah, ini kita harus memiliki keyakinan terkait dengan data ini mana yang akan kita pakai. Sehingga data-data yang setelah dikonfirmasi itu dirasa dia salah untuk pengisian di kuesioner itu, ya, itu data harus kita hapus. Bahkan juga nanti kalau ada data-data yang sekiranya itu missing-nya itu banyak dan sebagainya, atau out of range-nya itu banyak, sehingga tim ME merasa pertanyaan di seperti baru kita dengan fasilitator di pendamping di wilayah Bapak Ibu masing-masing gitu. Itu dari sisi tujuannya. Nah, ini penyebab kesalahan terkait dengan data. Kenapa kok muncul data-data error atau missing itu? Karena ini kita menggunakan Google Form, dimungkinkan pada saat pengisian data itu kesalahan penulisan itu cukup banyak sekali gitu. Saya ambil contoh, misalkan dia menyebutkan usia gitu. Ada yang usianya itu 170 sekian gitu. Kemungkinan itu kan kesalahan pada saat pengisian angka typo gitu. Atau terutama di pertanyaan-pertanyaan di angka gitu. Oleh karena itu yang harus perlu kita perhatikan pada saat kita membuat Google Form itu benar-benar setiap variabel itu dipastikan datanya ini kalau misalkan dalam bentuk angka itu ya juga harus kita berikan syarat bahwa ini bisa dijawab hanya untuk angka. Karena kalau kita olah di Looker Studio, misalkan kita tanya berapa usia Bapak, ada yang menulis 45 tahun, ada tulisan tahun di belakangnya, ada yang hanya menulis angkanya saja. Nah, itu kalau pada saat kita tampilkan datanya, kalau ada yang data-data yang tambahan teks, itu tidak bisa dideteksi oleh mereka. Oleh karena itu kita harus bersihkan
apa namanya, data-data yang teks itu kita hapus, sehingga data yang dimasukkan atau diinput itu hanya data di numerik saja. Oleh karena itu, aplikasi atau data entry Google Form itu harus kita yakini betul bahwa kesalahan dalam teknis itu perlu kita perhatikan. Misalkan syarat usia gitu. Pertanyaan umur ini dijawab kalau syarat minimal usia 11 tahun atau 20 tahun, maksimalnya sampai 60 atau 70 tahun. Sehingga kalau mereka typo mengisikan lebih dari 70 tahun, itu secara sistem nanti dia tidak bisa mengisi, tidak bisa lanjut. Ada warning gitu. Sehingga kita harus menyesuaikan. Nah, kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan itu sebenarnya di Google Form-nya itu bisa kita lakukan. Kesalahan yang ketiga itu berapa yang kita jumpai itu karena mereka kurang familiar dengan Google Form itu sendiri. Ada beberapa hal yang mereka apa namanya salah gitu. Terutama ini muncul di data-data duplikat. Mereka memberikan keterangan bahwa saya sudah mengisi nih kuesionernya di screenshot gitu. Padahal lupa kalau mereka belum kirim data. Terus sehingga di data oleh tim ME, kamu kok belum mengisi data? Saya merasa ini sudah ya tanggal sekian saya sudah mengisi, ini buktinya. Tapi di screenshot itu tulisan kirim kuesioner itu tidak diklik gitu. Sehingga data belum masuk. Ada juga kesalahan-kesalahan disebabkan karena kurang familiarnya dengan Google Form, itu dia merasa sudah ngirim tapi kurang yakin gitu. Sehingga dia harus mengisi lagi kuesioner gitu. Sehingga data itu akan muncul duplikat. Oleh karena itu nanti pada saat Bapak dan Ibu untuk beberapa wilayah yang belum mengedarkan Google Form, maka proteksi di email ini menjadi penting. Sehingga satu email itu hanya bisa mengisi satu kuesioner. Itu apa namanya bisa kita minimalisir terutama di data-data yang duplikat. Nah, sekarang prosesnya yang akan kita lakukan apa terhadap data-data tersebut gitu. Jadi nanti dari ini kan ekosistem ya, Google Form kita gunakan untuk pengumpulan data, untuk cloud-nya itu menggunakan atau servernya itu menggunakan Google Drive, dan untuk visualisasi data itu menggunakan Looker Studio atau Google Studio. Itu kan satu ekosistem gitu. Sehingga apa namanya? Proses untuk melakukan cleaning data dan sebagainya itu kita akan bekerja di ekosistem itu. Artinya nanti kita akan bolak-balik kalau kita menemukan di visualisasi data itu data duplikat, maka perbaikan kita itu ada di Google Sheet-nya. Misalkan kita hapus data atau apa, atau kita memperbaiki data karena out of range tadi, kita akan melakukan perbaikannya itu di Google Sheet. Jadi kalau kita unduh datanya, itu bisa sebenarnya kita lakukan, tapi nanti kita harus membuat aplikasi Looker Studio baru. Nah, alangkah lebih baik kalau kita bekerja di ekosistem itu, sehingga kalau kita menemukan kesalahan data, perbaikannya di Google Sheet, nanti secara otomatis di visualisasi datanya itu datanya akan berubah gitu. Nah, untuk melakukan cleaning data, terutama untuk data-data yang missing, itu biasanya kita akan mengeluarkan data frekuensi untuk setiap pertanyaan. Makanya Bapak dan Ibu kalau membuat Google Form itu dipastikan betul bahwa biasanya ada tanda bintang itu ya, biar pertanyaan itu tidak terlewat gitu. Jadi kalau biasanya kita bikin di Google Form itu
kita ada harus menggeser apa itu buletan itu nyala gitu, nanti akan muncul bintang sebagai prasyarat bahwa pertanyaan ini harus diisi. Kalau pertanyaan ini tidak diisi, maka kita tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan yang lain atau ke section yang berikutnya. Nah, itu penting kalau kita kita screening betul di Google Form-nya. Sehingga untuk data-data yang missing tadi itu tidak muncul. Yang kedua, untuk cleaning data, terutama data-data out of range itu biasanya yang berupa angka gitu, pertanyaan terkait dengan umur, berapa tahun menjadi guru atau berapa tahun menjadi kepala sekolah atau jumlah siswa, disabilitas dan sebagainya, yang angka-angka numerik itu perlu kita atur tadi, batas minimal bisa diisi berapa, maksimal bisa diisi berapa, sehingga itu bisa terproteksi gitu. Manakala itu tidak bisa dilakukan, maka nanti pada saat cleaning data kita akan menemui ini data-data, misalkan usianya 60 tahun, terus ada pertanyaan sudah berapa lama Bapak atau Ibu menjadi kepala sekolah, diisi 60 tahun lagi. Ini kan nggak mungkin ya, kemungkinan mereka salah mendefinisikan pertanyaan tersebut, atau mungkin kurang konsentrasi dan sebagainya. Karena kalau secara psikologis, kalau kita menggunakan di Google Form, itu sudah lebih dari 5 section, itu kecenderungan orang sudah mulai jenuh dengan pertanyaan tersebut, sehingga kemungkinan konsentrasinya ini berkurang, sehingga pada saat mengisi itu dimungkinkan kesalahan itu muncul gitu. Nah, ini nanti pada saat kita sajikan datanya, itu missingnya cukup banyak sekali. Habis ini saya akan simulasikan, atau mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu. Ini dari sisi prosedurnya saja. Nanti habis ini kita akan simulasikan bagaimana cara memanfaatkan Looker Studio untuk melakukan cleaning data ini. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan terlebih dahulu, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, ya ditanyakan kepada Mas Habib terkait dengan proses cleaning data gitu ya. Sebelum ke simulasi, silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Alfian. Saya Bu Moderator, Bu Kusnul dari Kabupaten Probolinggo. Oke, silakan Bu. Mohon izin off kamera karena ini mendung luar biasa, petirnya menyambar-nyambar. Oke, hati-hati Bu. Silakan Bu. Menarik sekali Pak Habib terkait kemarin yang responden di binaan kami Kabupaten Probolinggo, banyak yang merasa sudah mengisi, Pak Habib. Merasa sudah mengisi. Terus ketika dibuka lagi link yang kita bisa melihat progres dari responden, itu kok bisa nggak terbaca lagi gitu ya Pak ya. Misalnya binaan saya malam itu saya lihat ada SDN ngepoh untuk BP di awal-awal itu yang mengisi itu 3 orang, sehingga hanya tinggal kepala sekolah aja yang BP. Nah, ternyata di pagi hari itu tinggal 1 orang loh, yang 2 orang kemarin kemana gitu. Nah, ternyata dibaca lagi, besoknya lagi saya baca lagi, ternyata ada di atas SD Ngepoh, di bawah ada SD Ngepoh lagi. Nah, ketika diakumulasi menjadi 4 responden, itu sudah ketemu. Nah, ada beberapa sekolah yang respondennya tiba-tiba hilang gitu loh, Pak. Sehingga saya dikomplain oleh banyak teman, loh, kan sudah lengkap, kenapa sekarang menjadi tidak lengkap gitu, Pak. Gimana itu, Pak? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu. Ini saya harus cek dulu ya Ibu,
kondisi kasusnya seperti apa gitu. Karena kalau kita bekerja di sistem tersebut, itu seharusnya, ini kita bicara seharusnya, data itu masuk gitu kalau dia sudah mengirim data, maka data akan masuk di Google Sheet, dan untuk data di dashboard-nya itu memang ada jeda gitu. Jedanya nggak panjang sebenarnya. Kemarin coba kita simulasikan itu kurang lebih sekitar 15 menit, data itu baru akan muncul di dashboard gitu. Tapi ini agak aneh gitu. Malam itu masuk, tapi pagi hilang gitu, terus masuk lagi gitu. Kita harus cek dulu kasus ini seperti apa gitu, karena seharusnya tidak muncul seperti itu. Tapi kalau duplikat tadi itu kemungkinan apakah data itu duplikat sehingga itu dibaca berbeda. Contoh misalkan SDN ngepoh, kita beda karakter, huruf besar, huruf kecil, terus ada spasi, ada tulisan SDN, satu SD negeri, itu setiap kali ada perbedaan karakter, itu dibaca dua. Sehingga untuk konfirmasi terkait dengan missing data, karena ini berkaitan dengan data masuk atau belum, bukan berkaitan dengan missing data, alangkah lebih baik kalau cross-check-nya itu tidak di teks atau yang ngetik gitu. Kan ada filter itu Ibu, nanti kita simulasikan gitu. Tapi yang di NPSN misalkan. Kita apakah di NPSN SD Ngepoh itu nanti apakah sudah keluar kepala sekolah, guru, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau belum gitu. Sehingga kalau kesalahan penulisan itu dimungkinkan tinggi tingkat kesalahannya, maka kita gunakan alternatif yang kedua di NPSN-nya. Kemarin coba kita juga selain nama sekolah, nama responden, NPSN, kita juga keluarkan data itu dari nomor HP-nya. Kalau nomor HP-nya itu identik, nama juga identik, kemungkinan besar itu duplikat. Tapi kalau nama, karena nama itu misalkan nama Fadlan itu kan cukup banyak gitu. Kalau kita hanya memfilter dari nama saja, akan terdeteksi duplikat di nama itu banyak. Tapi kalau dengan syarat nama kita filter, NPSN kita filter, atau kita centang itunya datanya, terus nanti nomor HP itu kalau semua identik, kita berkeyakinan bahwa ini adalah data duplikat. Kemungkinan kalau tadi di SDN Ngepoh, kemungkinannya Ibu, nanti coba kita cek gitu, kesalahan dalam penulisan karakter kalau kita menggunakan filternya itu di nama. Mungkin itu Ibu, menurut saya. Nanti coba kita cek datanya. Terima kasih Pak. Soalnya dari malam itu kita sudah bahagia gitu, Kecamatan Dringu berada di paling atas gitu Pak Fadlan ya. Nah tiba-tiba pagi harinya itu sudah saya cek lagi, wah kok ada yang nggak ada gitu. Sehingga kita sempat waduh panik Pak. Ya Bu ya. Iya. Atau ada Mbak Intan. Ini ada Mbak Intan. Ya, soalnya rekapannya seperti tadi yang dijelaskan Mas Habib, rekapan nama itu tidak ngumpul, jadi satu baris begitu. Karena tadi Bu memang input data yang masuk itu ketika di Looker tidak semua terdeteksi dengan karakter yang sama, ketika ada perbedaan itu dia langsung terpisah. Sehingga akhirnya kayak seperti kececer nganten nggih. Akhirnya mungkin yang tadi dilihat nggak ada itu mungkin ada di baris bawah-bawahnya. Lah meminimalisir itu mungkin memang kita menyedikitkan melihat percakapan dengan filter itu dan menyisip kira-kira kalau ada yang 0 padahal sudah mengisi, kemungkinan tadi dia memang
SD-nya itu mendeteksi di bawahnya lagi atau di atasnya nonton. Tapi yang jelas setelah dicek kan sudah ketemu seperti itu memang dan akhirnya tetap lengkap nih Bu. Tidak ada data yang ibaratnya menghilang begitu selama memang Iya, ternyata sudah masuk. nggih, nggih. Oke, Ibu. Ya itu Mas, mungkin Mas. Oke, nggih. Terima kasih Mbak Intan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain sebelum kita Silakan coba Bapak simulasi. Ibu yang lain. Tadi Bu Husnul ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silakan. Saya Pak. Bu. Oke. Oh iya Pak Silakan, Alfian. Pak. Iya, silakan Pak Ya. Alfian. Silakan Pak Halo, Alfian. halo, Pak. Nama saya Alfian dari Tarakan. Jadi mohon izin kami masih melakukan uji coba Pak karena data yang kami ambil itu dari seluruh SD di Kota Tarakan. Jadi kami otomatis uji cobanya kan berarti harus di luar Kota Tarakan Pak. Yang kami mau tanyakan itu pada saat uji coba itu ada batasan nggak Mbak? Minimal berapa sekolah atau berapa responden yang kita pakai untuk uji coba? Karena kalau kita pakai di luar Tarakan mungkin nggak sebanyak, maksudnya kalau kita butuh konfirmasi dari luar Kota Tarakan untuk bisa mengisi menjadi orang yang bisa membantu untuk uji coba dalam instrumen kami. Mungkin bisa minta bantuannya, kira-kira ada batasan minimalnya atau seperti apa Pak? Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Habib. Ya, terima kasih Pak Alfian gitu. Nah, ini selamat ini sudah persiapan untuk uji coba instrumen gitu. Jadi prinsipnya kenapa kok kita melakukan uji coba instrumen itu sebenarnya ada 3 hal Pak. Yang pertama itu tingkat keterbacaan instrumen. Gitu. Apakah instrumen kita itu mudah dipahami atau tidak oleh responden kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi konsep gitu Pak. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada di di instrumen itu juga memiliki pemahaman yang sama antara responden satu dengan responden yang lain gitu. Yang ketiga itu dari sisi struktur. Dari struktur pertanyaan itu apakah ini sudah runtut atau ini justru ada hal yang mungkin terlewat atau loncat-loncat atau apa yang menyebabkan responden itu tadi kok kita sudah ditanyakan ini terus dengan pertanyaan yang lain kok kembali lagi ke pertanyaan yang lebih awal gitu. Itu terkait dengan prinsip kenapa kita harus melakukan uji coba instrumen. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, artinya nanti yang dijadikan lokasi uji coba itu lebih dari 1 sekolah. Batasannya berapa? Sebenarnya tidak ada batasan berapa jumlah sekolah yang harus kita uji cobakan. Karena tujuan kita lebih pada quality control di instrumen kita. Misalkan kita bisa lakukan itu dengan 3 sekolah atau 4 sekolah atau lebih dari itu. Pada umumnya ini ya, Bapak Ibu, pada umumnya yang praktek yang kita lakukan, kita lakukan di beberapa kabupaten itu kemarin 10 gitu. Jadi kayak di Sumeneb kemarin diuji cobakan di 10, Sidoarjo 10, Probolinggo 10, terus di NU itu hanya 3 justru, 3 sekolah gitu. Nah ini memang variasinya cukup banyak, tapi yang terpenting antara responden satu dengan responden yang lain itu bisa kita konfrontir. Gitu. Apakah pemahaman Bapak di pertanyaan ini sama atau tidak? Gitu. Sehingga tahapan uji coba itu harus dilakukan dengan pertemuan lagi setelah hasil uji coba. Nanti data kita akan display datanya, apakah ditemukan error atau tidak, atau missing atau tidak. Selain itu, nanti kita juga undang sekolah-sekolah yang kita jadikan lokasi uji coba atau sampel uji coba untuk kita mintakan tanggapannya. Kemarin pengalaman Bapak pada saat mengisi instrumen seperti apa? Gitu. Nah, nanti kita konfrontir dengan responden satunya, ya itu nanti akan ketahuan nih apakah pemahaman mereka seragam atau alur kuesionernya itu sudah runtut atau tidak gitu.
Itu Pak Alfian, dari sisi jumlah memang tidak, tapi harus lebih dari satu. Semakin prinsipnya kalau kita bisa mengkonfrontir lebih banyak, dalam artian lebih banyak itu ya tidak seluruhnya ini ya, mungkin di atas 10 atau di atas 5, itu kemungkinan akan baik gitu. Itu sih Pak Alfian. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain mungkin? Ada lagi silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Alfian. Ya. Oke, jadi tidak ada batasan untuk Tidak ada ya? sambil Oh, uji mohon coba maaf, gitu ya Pak tidak. ya. Oke. Iya, tidak ada batasan berapa jumlahnya, tapi yang paling penting ketiga prinsip tadi untuk kita melakukan uji coba itu bisa terjawab semuanya. Tingkat keterbacaan, tingkat konsepnya seragam tidak, termasuk juga alur questioningnya itu runtut atau tidak. Kalau itu bisa bisa dipastikan bahwa alurnya ini baik, ya itu nanti sudah. Terutama ini tadi, kalau ini nanti kan karena kita ini kan bekerja di Google Form ya, yang kesemuanya itu sangat tergantung pada responden itu sendiri pada saat mengisi formulir. Karena tidak ada yang bisa melakukan editing atau kontrol terhadap jawaban pada saat dia mengisi, kemungkinan tingkat kesalahannya itu tinggi. Sehingga pada saat pembuatan Google Form, syarat-syarat misalkan ini harus dijawab oleh angka, terus ada batasan minimalnya berapa, maksimal berapa, terus jangan lupa nanti apakah ini bisa dikasih bintang itu harus diisi atau bisa skip, mohon maaf bukan bisa skip, bisa dikosongkan, itu harus dipastikan betul. Nah itu pentingnya uji coba juga dalam rangka untuk ngecek Google Form kita. Meskipun nanti pada saat kita olah data hasil uji coba itu akan ketahuan nanti. Kita coba tabulasikan, oh ini pola skipnya jalan atau tidak. Yang seharusnya tadi apakah sekolah ini sudah mendaftar di kurikulum Merdeka misalkan, dia menjawab tidak, tapi pertanyaan bawahnya jenis kurikulum Merdeka apa yang diterapkan misalkan. Padahal tadi kan dia tidak mendaftar, tapi kok di sini masih ditanyakan itu. Nah, alur-alur seperti itu harus dipastikan betul di Google Form-nya. Begitu, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Habib. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silakan sebelum kita lanjut ke simulasi. Ada lagi Bapak Ibu? Saya menyimak. Iya, Oke. Iya Bu Sofia. Terima kasih. Ya, saya mohon izin untuk share screen untuk kita mempraktekkan cleaning data. Nanti kita akan coba gitu. Mohon izin juga seandainya ada Bapak dan Ibu dari tim MI Sumeneb dan Probolinggo atau Sidoarjo gitu. Nanti kita coba simulasikan ya data ini, proses cleaning, dan ini hasil refleksi kita juga gitu. Kita akan lakukan proses cleaning data itu di tahap pengumpulan data, sehingga pada saat Bapak dan Ibu masih dalam proses pengumpulan data, seandainya ada data duplikat atau ada data missing, itu nanti di dashboard akan kita munculkan, sehingga pada saat konfirmasi itu masih dalam proses pengumpulan data. Karena pengalaman kami kalau cleaning data itu dilakukan di akhir, meskipun itu akan memudahkan akan sedikit berat karena itu nanti akumulasinya akan banyak gitu. Nah, ini kita akan coba nanti berikan juga pelatihan kepada Bapak dan Ibu untuk penyusunan dashboard cleaning data ini itu di tahapan proses pengumpulan data.
Untuk di awal ini saya akan simulasikan data dari Sumeneb dulu. Nanti coba kita akan simulasikan juga untuk data dari Sidoarjo atau dari Probolinggo gitu. Jadi kalau kita buka internet, mohon maaf, kita buka apa namanya browser gitu, nanti kita coba ketikkan itu Looker Studio gitu. Nah, nanti dulu namanya itu Google Studio, sekarang namanya Looker Studio. Nah, nanti kita buka saja. Silakan Bapak dan Ibu kalau kalian mau simulasikan datanya, itu bisa dicoba juga bagaimana cara prosesnya gitu. Nanti kalau kita sudah masuk di lamannya atau webnya Looker Studio, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah proyek-proyek kita yang sudah pernah kita lakukan. Ini sebenarnya saya mengulangi Bu Tutuk kemarin ya, karena Bu Tutuk kemarin sudah memberikan pengantar terkait dengan Looker Studio. Kita prosesnya sama sebenarnya. Jadi nanti kita akan bikin dashboard baru atau halaman baru itu di tanda plus ini. Kita masukkan. Nah, sampai kita akan mengambil data itu di mana? Di sini ada banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan gitu. Seandainya Bapak dan Ibu ingin melakukan visualisasi data dari media sosial atau apapun, itu bisa kita gunakan juga menggunakan Looker Studio. Nah, karena tadi kita kan bekerjanya di ekosistemnya Google, Google Form, Google Sheet, Looker Studio atau Google Studio, maka data yang kita kumpulkan itu akan ada atau tersimpan di Google Sheet. Nah, ini Google Sheet yang ada di apa namanya email kita. Saya akan keluarkan misalkan ini misalkan atau Probolinggo, biar tadi kita bisa cek gitu ya, Probolinggo, output data IKM Probolinggo. Yang ongoing yang BP tadi Mas, Probolinggo. Oh, BP. Output data BP Probolinggo ya. Nah, Belum kita tuntas arah ya Pak Ican. Dalam? Sudah tuntas. Belum Bun ya, sudah masih 3 hari lagi Bun. Ya. Nah, ini nanti akan dimunculkan. Kalau di tulisan data ini sudah muncul variabel-variabel pertanyaan kita, artinya kita sudah siap bekerja di Looker Studio ini. Nah, ini nanti pilihan sajian nanti bisa kita ambil di sini. Nah, cara kita untuk melakukan apa namanya cleaning data, kita pastikan data-data apa sih yang bisa mengidentifikasi bahwa kita bekerja di data duplikat dulu ya, baru nanti kita akan cleaning data di yang out of range. Data duplikat, kemudian data missing dan atau kelengkapan data, terus nanti kita akan di out of range. Untuk data duplikat yang kita butuhkan yang bisa menunjukkan bahwa data itu duplikat, itu misalkan adalah nama sekolah, nama responden, NPSN. Kalau kita belum yakin juga kita bisa gunakan nomor HP. Tapi kalau nomor HP kan tidak semua responden itu mengisi nomornya gitu.
Nah, minimal kita bekerja di tiga apa namanya pertanyaan itu, kita sudah bisa melihat apakah data ini duplikat atau tidak. Nah, kita akan mulai mengeluarkan data itu, apa namanya, kita tempel di mana saja. Misalkan ini adalah nama sekolah, kita bisa ambil lagi di pertanyaan yang lain. Misalkan di sini adalah MPSN. Terus kita bisa buka lagi. Ini Bapak Ibu bisa ambil di sini atau kita copy paste. Kayak kita ngopi data itu Ctrl C, Ctrl V, itu juga bisa. Sebenarnya ini kenapa kita sarankan kita akan menggunakan Looker Studio, karena dari sisi pemanfaatannya itu lebih mudah. Misalkan ini NPSN kan tadi sudah. Sekarang kita rubah, sini adalah nama responden gitu. Nama lengkap. Terus kita bikin hasil data frekuensinya. Data frekuensinya kita ambil di sini, kita bisa cek, kita akan keluarkan nama-nama itu. Mohon izin ya, nanti akan muncul nama SD. Kita tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa ini kamu salah atau apa, tidak ya. Ini hanya untuk bahan simulasi saja ya, Bapak dan Ibu. Seandainya nanti ada, mohon izin sebelumnya. Jadi sini ada nama, ada nama MPSN-nya, terus ada juga nama lengkapnya. Untuk tampilan nanti kita bisa apa namanya, perbaiki gitu. Nah, untuk ngecek duplikat sebenarnya kita misalkan ini SD patokan 1. Ini harusnya tiap sekolah itu kan mengisi 4 ya, Bu Intan ya. Kepala sekolah, guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Iya, benar Mas. Nah, tapi di sini ada SDN patokan 1, itu yang mengisi ada 9. SDN Karanganyar 2 ada 7. Nah, ini ada 6 dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya ya, kemungkinan seperti itu ya. Nah, kita coba cek. SD patokan 1 aja Mas. Coba. Oh ya, ini SDN patokan 1. NPSN-nya ini ada yang penulisan SDN patokan 1, kalau kita hanya identifikasi dari SDN patokan 1, itu ternyata NPSN-nya ada yang menulis 2. Ada yang 205666163, ini 54, perbedaan 71. Nah, berarti kalau kita nggak yakin dengan ini, kita perlu tambahkan apakah kecamatannya sama atau tidak. Karena terus yang kedua itu ada bantaran lagi. Ada Kraksan, ada bantaran. Beda. Oh, betul itu. Berarti kita butuh kecamatan ya ini, Bu. Kita masukkan kecamatan. Ada bantaran, ada Keraksaan. Kita juga perlu cek apakah dia duplikat orang atau tidak. Selain identifikasi nama tadi akan muncul, kita coba cek itu juga dari status guru. Kita keluarkan fotonya, ini status
status responden. Ini kalau status responden itu guru kelas 1. Mohon maaf, ini saya hapus. Ada kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3. Nah, sekarang yang di data frekuensi kita juga perlu menambahkan status. Kalau identifikasi dari nama tadi, patokan 1, ternyata ada NPSN 2. Misalkan kita cek di NPSN yang 566163. Nah, di sini yang sudah mengisi itu ada kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 2, dan 2 orang guru kelas 3 dengan nama yang berbeda. Kemungkinan ini adalah kelas paralel. Nah, apakah dari yang oleh tim ME ada persyaratan? Misalkan setiap sekolah itu untuk masing-masing guru di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu cukup 1 orang, atau tergantung berapa jumlah guru paralel, berapapun jumlahnya, itu diwajibkan untuk mengisi. Kalau ada prasyarat, misalkan di setiap sekolah itu yang mengisi itu hanya 4 responden, kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, maka di SDN patokan ini yang ada di Kecamatan Bantaran itu harus dihapus 1 responden di guru kelas 3. Ini kita bisa cek atau kita bisa konfirmasi kepada kepala sekolah. Pak, untuk yang responden guru kelas 3 nanti yang akan kita gunakan apakah Ibu Yuliani atau Pak Zainullah ini. Nah, ini kita akan melakukan konfirmasi. Nah, ini kalau kita cek dari sisi duplikat data. Kita juga bisa praktekkan misalkan tidak di SDN patokan misalkan. Apakah ada yang identik nama gitu. Baik itu di ini misalkan statusnya kita ingin tahu duplikat itu menurut jenis informan, misalkan kepala sekolah. Kita ambil. Jadi data yang akan muncul itu khusus kepala sekolah saja. Nah, misalkan di SD ini kan ada yang 22222 ini. Coba ini kita keluarkan. Apakah ada nama yang duplikat atau tidak? Kita centang-centang yang isinya lebih dari 1. Terus apa namanya? Mohon maaf ya nggak ganggu. Nah, sebenarnya di sini bisa akan kelihatan gitu. Nah, ini Pak Dadang di Ranot 1 dengan MPSN yang sama, nama SD sama, Pak Dadang itu mengisi 2 kali data. Terus ada Muhammad Yunus dengan MPSN yang sama, nama sekolah sama, beliau mengisi juga 2 kali. Nah, ini pasti duplikat. Nah, datanya. Coba kita akan cek. Misalkan di sini. Ini nama SD sama, MPSN sama, statusnya sama, penulisan nama sama, kecamatan juga sama. Nah, ini pasti kita bisa memiliki keyakinan bahwa beliau itu mengisi kuesioner lebih dari 1 kali. Nah, kalau misalkan kita ingin keyakinan, apakah ini kita juga bisa keluarkan data waktunya.
Atau waktunya kita cek di sini. Apakah ada perbedaan jam dalam pengisian ini? Kecamatan mana ya Mas Habib itu? Mohon maaf itu sebentar. Tadi statusnya kepala sekolah. Ini Pak Dadang kan ya, di sini adalah IR01. Nah, ini. Ya, jadi kan tadi ada Pak Dadang ini ya. Itu mengisi di tanggal 8 Maret jam 9.29. Beliau juga mengisi lagi di tanggal mengisi ini dengan jeda waktu yang relatif ini. Kemungkinan belum yakin gitu apakah data yang sebelumnya sudah terkirim sehingga beliau harus mengisi lagi. Kalau kita lihat cek ini, kita tinggal klik saja di sini. Nanti data yang ada di sini itu semua adalah punyanya Pak Dadang. Kecamatannya Pakuniran. Nah, nanti pada saat kita sudah menemukan kasus-kasus seperti ini, maka kita harus tandai di Google Sheet-nya. Atau kita bisa unduh dulu yang duplikat-duplikat ini. Misalkan ini, dalam satu sekolah, itu kan saya perlu tambahkan kecamatan seperti ini. Biar lebih enak. Misalkan di ini SDN Karanganyar 1, SDN Karanganyar 1 ini beda kecamatan. Python itu. Ya, yang Python satu, itu Mas. Iya. Cuman ada Karanganyar 1 antara Python dan Bangaran. Ini memang beda sekolah gitu. Terus yang identik betul tadi itu ya di SDN Ranon 1 ini Ibu. Itu identik betul, duplikat ini semuanya sama. Dengan jeda waktu pengiriman juga berbeda gitu. Yang lain Tegal Siwalan ini Muhammad Yunus ini juga identik ini. NPSN-nya sama, nama sekolah sama, kecamatan sama, penulisan nama ini berbeda. Sama ya ini, sama penulisan namanya sama. Nah, beliau mengisi di tanggal 9 dan tanggal 11. Jadi ada 2 duplikat ini di kepala sekolah yang bisa kita temukan. Nah, nanti monggo atau silakan Bapak dan Ibu tim ME kira-kira data mana yang dipakai atau kita konfirmasi ke responden tersebut, Bapak mengisi 2 kali, kira-kira data yang mau kita gunakan itu apakah data yang tanggal, misalkan ini Pak Dadang, itu yang tanggal 8 atau tanggal 14. Kalau Pak Yunus, tanggal 9 atau tanggal 11. Nah, kita bisa perlakukan di di sekolah yang
lain gitu. Atau status responden yang lain. Nah, tadi kepala sekolah. Misalkan kita gunakan di guru kelas 3. Apakah ada yang duplikat tidak? Ini ada beberapa, kalau status guru kelas 3 itu mungkin apa namanya, yang lebih dari satu, misalkan ini ada patokan 1, kita centang. Nah, di bantaran tadi SDN patokan 1 itu guru kelas 3-nya itu mengisi ada 3, ada 2, maaf, yang 1 ini kecamatan Keraksaan, jadi ini beda. Jadi kalau di guru kelas 3 kita menemukan ada 2 responden guru kelas 3 atas nama ini Yenuwah dan William. Atau kita cek lagi di SDN Karanganyar 1 misalnya. Ini guru kelas 3-nya juga 2. Oh, ini beda kecamatan. Sehingga ini kita anggap datanya tidak duplikat. Nah, itu proses kalau kita identifikasi data duplikat. Nah, kalau kita apakah data ini bisa kita unduh misalkan, kita yakin bahwa data-data duplikat itu yang mana, maka kita akan buka lembaran baru atau laman baru di Google Sheet-nya. Nanti di Google Sheet itu dikasih tanda bahwa nama ini adalah duplikat gitu. Atau misalkan kalau kita apa namanya langsung unduh nama-nama yang duplikat, itu bisa kita gunakan tadi contohnya adalah misalkan di kepala sekolah. Nah, ini nanti bisa kita gunakan. Contoh saja ya, ini misalkan tadi kita menemukan data duplikat gitu. Kepala sekolah, ada penulisan ini. Di Dringo, ini SDN Watumpo, ini ada 2. Ini yang satu ditambahi SPG, yang satu tidak. Nah, cara kita biar ini tersimpan, ini contoh saja, nanti kalau kita keluarkan misalkan ini yang 22. Kalau 111 ini kan sesuai dengan apa namanya yang dibutuhkan, sehingga nggak perlu kita cek. Tapi kalau dia mengisi lebih dari 1, kita perlu cek. Gitu. Ini ada Pak Dadang, ini Lasmi, ini jadi yang Fitri kita keluarkan karena nama itu juga akan muncul di sini. Laksmi ini sama, Sukeni nggak ada yang duplikat. Pak Dadang ini duplikat.
Ini tidak duplikat, scan ini tidak, tidak. Muhammad Saleh juga tidak. Tadi Bu Laksmi, tadi ada 2 sepertinya. Bu Laksmi. Laksmi SPD sama Laksmi ini. Jadi di kepala sekolah kita menemukan ada 3 orang yang duplikat. Nah, cara untuk kita bisa simpan atau ingin konfirmasi, misalkan kalau di Looker Studio itu kan mungkin nanti kalau kita gunakan untuk mengolah yang lain data ini ulang, kita bisa download data ini. Downloadnya seperti apa? Kita klik di sini, terus kita ekspor datanya. Kita mau rubah ke CSV misalkan atau ke Excel gitu. Nah, nanti baru kita simpan. Nah, data ini sudah kita download, baru nanti kita akan buka datanya. Nah, kalau di CSV memang datanya itu akan gabung seperti ini. Nah, cara misahnya kita harus tidak pindah ya. Nah, saya share screen karena beda ini. Tadi sudah kita download ya itu. Nah, sekarang setelah kita buka, datanya itu akan gabung seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk memecah data sesuai dengan tabel tadi? Kita bisa klik dengan memanfaatkan text to column. Jadi kita akan batasi data yang panjang tadi dengan perbedaan antar kolom tadi itu adalah koma. Karena kalau di CSV itu perbedaan antar kolom itu dikasih tanda koma. Nah, kita blok seperti ini, text to column, terus kita delimited ini, next dengan pembatas koma, kita finish. Nah, sehingga datanya akan kelihatan sudah terpisah. Mas Habib tanya boleh? Ya, silakan. Mumpung ini kalau dari contoh yang diambil, ini kan double kebanyakan di sekolah yang sama ya Mas. Sedangkan kasus di Probolinggo itu karena banyak sekolah multigrade atau di luar multigrade juga itu kan banyak yang kepala sekolah rangkap ya. Sehingga jabatan rangkap itu sangat membuat cukup double data itu banyak sekali karena meskipun kita sudah memberikan keterangan catatan bahwa bagi kondisi khusus seperti itu kita menekankan bahwa setiap responden satu kali nggih. Halo Mbak Intan, putus-putus ini di tempat. Halo Mas. Terdengar mboten? Jelas Mbak Intan, di Mas Habib yang putus-putus. Iya, iya, sepertinya punya Mas Habib ini. Mas Habib. Mas Mas Habib. Habib, halo? Halo Mbak Intan. Iya. Sudah terdengar jelas? Oh ya, sudah. Tadi melanjutkan tadi Mas, menanggapi kasus khusus ya untuk yang jabatan rangkap, itu karena ada banyak kepala sekolah definitif yang juga menjadi PLT di sekolah lain, sehingga itu kita akan terjadi satu responden mengisi di 2 sekolah. Yang sekolah induknya juga sekolah rangkapnya. Nah, itu kan perlu dideteksi juga. Kalau pengalaman kemarin sementara memang kita kaitkan itu muncul banyak karena kalau dilihat per NPSN kan nggak kelihatan ya Mas ya. Jadi itu di nomor HP dan nama. Meskipun kalau nama itu ada kecenderungan ketika di by system kayak gini kan juga mungkin nggak muncul karena penulisannya ada yang nama dengan gelar, ada yang tidak seperti itu. Iya, karena karakter tulisan juga. Betul itu. Jadi itu Mas mungkin apakah bisa dibantu simulasi juga untuk langsung dimasukkan untuk mengantisipasi adanya satu orang yang mengisi di 2 sekolah definitif dan
yang rangkapnya. Padahal kan kita sudah menekankan bahwa untuk yang sekolah PLT itu jawaban kuesioner kepala sekolah itu diwakilkan di guru lain yang Guru lain, responden. bukan Itu guru kemarin kelas banyak 1 sekali tadi. ya Bu ya, Probolinggo yang Ya, banyak. ada sampai Itu. satu sekolah itu saking ada satu orang itu sampai ngisi itu 5 kali gitu nggih. 3 kali di sekolah induk, 2 kali di sekolah apa namanya? Di sekolah rangkapnya begitu. Jadi masih ngotot ngisi terus nggak mau mewakilkan Ya. atau gimana. Betul, bisa jadi itu kecamatan saya, Mbak Intan. Sampai tak Senen nih. Iya, iya Ibu. Itu data di IKM. Semuanya Bu Mas, Intan. IKM BP juga. Atau Karena data di ini. Maksud saya semua. Oke. semua. Saya Jadi, coba sekalian yang tadi mungkin kalau tadi kan yang dicontohkan yang diambil memang double di satu sekolah yang sama begitu ya. Lah ini yang sekolah beda. Karena itu terjadi di jabatan rangkap. Kalau guru kan tadi kasus double-nya bisa jadi double data tapi responden yang berbeda karena paralel rombelnya. Nanti kan kita tinggal ngedrop satu nggih kalau kita ambil sesuai jumlahnya yang kan. Tetapi kalau yang tadi yang beda itu, nah ini kan satu sekolah sama Pak Yunus, kepala sekolahnya. ya. Juga Ini sudah nama protes itu, Mas, sama. di emailnya itu hanya bisa mengisi 1 kali, berarti usaha banget kan ngisi pakai email berbeda. Iya, iya. Email Itu. guru Kemarin lain kita bisa. Iya, email guru lain. itu. Email guru lain tapi isinya adalah nama beliau. Saya coba simulasikan Mbak Intan ya. Kalau di sini untuk bisa mengetahui, mohon saya diarahkan gitu. Itu adalah Nomor HP mungkin ya, salah satunya. Pengaitnya, nomor HP. Mas. Oke. Saya lepas dulu semua data yang tadi kita duplikat. Berarti kita tambahkan satu pertanyaan yang isinya adalah nomor HP. Mohon maaf ya kalau misalkan nanti ada nomor HP tidak bermaksud untuk menyebarkan. Nah, kita mulai misalkan dari nama identik. Betul gitu, Mbak Intan? Nama identik. Nama identik, nomor HP identik. Nomor HP identik. Ini nggak ada nama identik, nomor HP identik. Nomornya beda-beda semua. Ini nama identik, nggak bisa. Kalau langsung di nomor HP identik, nggak usah ditulis nama. Oke, betul. Ini nomor HP identik. Banyak banget. Ya, nomor HP identik kita keluarkan. Banyak banget ini nomor HP identik. Banyak itu, karena ada ratusan Mas yang rangkap itu. Di Probolinggo kan nonton nggih Bu Sofi, Bu Husnul. Banyak sekali katanya Bu Sofi kan. Ya, misalkan saya hanya keluarkan dari 2 nomor HP yang identik ya. Nih, misalkan dikerucil ini. Ini NPSN beda, nama sekolah beda, ini kepala sekolahnya sama. Ini kemungkinan satu di sekolah induk, satu yang di sekolah apa namanya? Rangkap gitu. Dikerucil ini beliau menjabat kepala sekolah di Beni dan kepala sekolah di Tambelang.
di Pakuniran beliau ini merangkap di Pak Dadang ini tadi ya, Dadang Iya. itu selain beliau duplikat karena ada identik NPSN, beliau juga merangkap jabatan di SDN Kedung Sumur. Ini. Nah, ini kita bisa ketahui atau kita bisa cek beliau ini apakah hanya duplikat nama atau juga karena beliau rangkap jabatan. Sehingga kontrol kita itu tidak hanya nama, tapi juga di NPSN atau nama sekolahnya. Kalau NPSN-nya beda, kita bisa memiliki keyakinan beliau rangkap. Tapi kalau NPSN sama, nama misalkan bisa selisih perbedaan penulisan, NPSN sama, kecamatannya sama, nama relatif hampir mirip, itu bisa jadi duplikat. Pak Dadang itu sepertinya induknya di Kedung Sumur itu. Ini kita proses mengidentifikasi untuk mengetahui di mana induknya itu kan memang bisa ditelusur dari pertanyaan di masa jabatan. Salah satunya yang kita upayakan di Google Form itu, Mas, kan ada pertanyaan masa jabatan dan kita mempertegas kapan menjabat di kepala sekolah definitif di sekolah ini kan begitu. Itu terus kita juga menanyakan apakah merangkap di sekolah lain dan di mana begitu. Itu beberapa memang bisa dideteksi dari situ, tapi ada juga kepala sekolah itu yang ngisi tahunnya itu sama. Kayak waktu masa jabatannya itu antara sekolah induk sama sekolah rangkap itu, sehingga itu sulit kita untuk menjustifikasi mana ini yang mau diambil, sehingga itu kan menjadi pekerjaan lagi ya nanti untuk konfirmasi, atau bahkan kita ketika mau meminta kelengkapan data dalam rangka cleaning tadi, nanti kepala sekolah SD yang mana ini yang belum terwakili untuk kuesioner kepala sekolahnya, seperti itu. Ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan missing tadi, Bu Intan. Jadi setiap sekolah kita keluarkan, mohon maaf, atau setiap NPSN kita keluarkan data untuk masing-masing responden gitu. Responden kepala sekolah ada berapa, responden guru itu sudah diisi atau belum, misalkan guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 gitu. Saya akan coba simulasikan ya, bagaimana cara kita mengisi. Ini sudah tahap yang kedua ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah tahu bagaimana cara kita meng-cleaning data duplikat gitu. Nah, cara yang kedua, kita akan cleaning data itu dari kelengkapan data. Sebenarnya di dashboard-nya Probolinggo kemarin Bu Intan sudah sudah membuat untuk kelengkapan data gitu. Nah, tapi kita tidak salah kalau coba kita simulasikan dulu apakah data di masing-masing sekolah itu sudah lengkap atau belum. Nah, caranya kita kan punya data ini. Ini masih kita kunci. Kita ada data, itu ada data nama kepala sekolah, ada guru kelas 3, guru kelas 2, guru kelas 1 gitu. Tapi data ini kan masih data gabungan. Nah, misalkan kita kasih jumlah saja di sini. Data yang sudah masuk seluruhnya tadi, baik itu kepala sekolah, guru perwakilan, guru kelas 3, guru kelas 2, guru kelas 1, itu sudah terkumpul data 1.500 orang gitu. Tapi kita juga ingin tahu berapa sih jumlah guru, misalkan atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolah datanya itu 274. Kalau guru perwakilan itu ada data 121. Guru kelas 3, nah, atau ini sebenarnya bisa kita keluarkan data di sini biar cepat.
kita tambahkan di metrik ini adalah report. Nanti biar kita cepat nyarinya, berapa sih jumlahnya, itu akan muncul di sini. Ini akan lebih cepat. Nah, tapi kalau untuk menyajikan kelengkapan data, data ini harus kita pecah. Karena dalam satu variabel yang sama, IR08, itu datanya itu ada kepala sekolah, ada guru kelas 1, guru kelas 2, sama guru perwakilan. Nah, data ini harus kita pecah datanya. Caranya seperti apa? Data IR08 ini kita pecah berdasarkan kebutuhan data. Kita ada di sini, kalau kita di data, itu ada namanya add of field ini. Kita bentuk variabel baru yang itu akan memecah data dari satu variabel yang sama, kita pecah sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita kan kita akan menyajikan jumlah guru, misalnya kita mulai dari guru. Misalkan sini adalah, saya namai, ada variabelnya adalah jumlah guru kelas 1. Nah, tadi datanya itu kan apa namanya di IR08. Mengapa penomoran pertanyaan itu penting? Supaya pada saat kita manggil data itu tidak harus mengetik jabatan responden. Itu kan terlalu panjang ya. Kita hanya ingat-ingat nama depannya apa. Oh, IR08. Itu akan cepat gitu. Nah, caranya apa? Kita akan jumlah. Ini kayak rumus di Excel. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan sudah terbiasa dengan Excel, kita bekerja di cara yang sama. Jadi kita jumlah nanti cara membacanya atau sumnya kita hilangkan dulu aja. Jika IR08 sama dengan kepala sekolah, guru kelas 1, tadi guru kelas 1. Tulisannya mudah-mudahan guru kelas 1. Nah, jika IR08 itu guru kelas 1, maka kita akan coding itu angka 1. Jika dia tidak guru kelas 1, maka kita coding menjadi 0. Kayak di rumus if ini biasanya. Nah, kalau langsung ingin jumlah, mudah-mudahan ini betul ya. Sum, kita tutup lagi. Oke, berarti langsung. Nanti kita langsung akan hitung jumlah. Jadi kalau sudah ada centang gini, artinya sintak kita atau rumus yang kita masukkan untuk formulanya itu sudah betul. Sehingga kita nanti tinggal save datanya. Kita ada. Nanti akan muncul variabel namanya jumlah guru kelas 1. Di sini akan muncul variabel baru. Kita akan pakai juga di guru kelas 2. Caranya juga sama. Nanti baru kita tunjukkan kelengkapan datanya.
tapi kelupaan sama dengannya. Kita copy aja, nanti biar kita cepat. Yang belum itu kan kepala sekolah. Sama satunya tadi adalah guru perwakilan kepala sekolah. Nah, baru kita simulasikan apa namanya datanya tadi. Kita bikin tabel. Misalkan kita keluarkan kecamatan, NPS, nama sekolah, misalkan. Terus kita keluarkan NPSN. Terus baru tadi adalah jumlah tadi. Nah, sini kita jumlah misalkan kepala sekolah. Terus perwakilan, guru perwakilan kepala sekolah. Nah, ini data tadi yang ada di satu variabel, kita sudah pecah-pecah sesuai dengan kebutuhan data. Guru kelas 1. Kita tambahkan guru kelas 2. Terus kita tambahkan lagi guru kelas 3. Ini biar namanya itu tidak panjang, ini kita bisa rubah. Kecamatan, ini langsung kita tulis kecamatan saja, biar tidak makan tempat. Terus ini adalah nama sekolah. Ini adalah NPSN. Terus ini adalah biar nggak terlalu panjang, KS. Guru kelas 1, saya tulis guru 1, guru 2, guru 3. Maksudnya adalah guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3. Biar tidak terlalu panjang. Nah, ini nanti akan kelihatan nih Bapak dan Ibu semuanya. Misalkan nah, di Dlingo ini, di Dlingo itu guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 itu belum mengisi.
Tegal Siwalan itu guru kelas 1, 2, 3 belum ngisi. Kalau di Keraksaan, di SDN Kebon Agung, itu yang belum mengisi adalah guru kelas 2. Yang Bantaran itu Bantaran Ranon itu kurang guru kelas 2, guru kelas 3. Nah, inilah nanti yang kalau dari sisi kelengkapan data itu akan kelihatan. SD ini kurang responden apa sih yang harus dilengkapi? Apakah kepala sekolahnya itu sudah mengisi atau belum? Atau justru di guru-gurunya yang belum? Nah, Mas, ini yang juga di sini, maaf Mas Habib, di ya, tabel yang rekap ini rawan di nama sekolah itu tulisan sekolah yang sama itu duplikat. bertingkat. Itu mungkin dicontohkan juga Mas, supaya nanti pas mendeteksi itu langsung kelihatan jejer. Oke, ya. Karena nanti takutnya kalau nggak kelihatan sebaris, khawatir kececer di bawahnya atau di lain baris. Iya, terima kasih Mbak Indah. Nah, ini kita akan cek urutan biar penulisannya itu jejer. Ini yang mau kita urutkan abjadnya. Ini apakah dari sisi jumlahnya, kalau yang tinggi di atas atau yang paling kecil di bawah atau sebaliknya, atau huruf abjadnya. Itu kayak di Excel itu kan ada ascending descending gitu. Nah, nanti kita tinggal aja kita arahkan. Ini ada pilihan ascending descendingnya. Kita coba rubah ke nama sekolah itu tadi. Nah, sehingga ini Kota Anyar. Nama sekolahnya Siti Murtasiah. Ini kan nggak ada ya. Ini nama orang. Ya, beliau adalah guru kelas 2. Ini sudah urut gitu. Misalkan di SDN Muringin Anom, ini beda kecamatan. Yang bawahnya itu Mas, yang Kuripan itu satu sekolah itu. SDN Muringin Anom 1, Muringin Anom 2. Ini NPSN-nya sama. Kuripan ini, Kuripan ada 3 SD, 2 ya. 2 Mas. Muringin Anom 2 ini. Ini NPSN sama, tapi kalau dibaca 2 karena kemungkinannya ada beda karakter. Ini nanti kita grouping datanya. Jadi kalau kita sudah menemukan gini, kita grouping saja datanya. Ini kan misalkan yang beda itu kan hanya satu ini. Kita klik saja. Siapakah beliau? Agustina Yuni Suryani. Nah, datanya nanti kita samakan di Google Sheet-nya. Kita lacak dengan nama tersebut, kita lacak di Google Sheet-nya. Atau bisa nyarinya search nama atau search misalkan nomor HP kalau ada, tinggal cepat gitu nyarinya. Nah, ini untuk kita juga bisa data missing seandainya Bapak dan Ibu pada saat penyusunan Google Form itu kelupaan tidak memberikan prasyarat, baik itu syarat pengisian minimal maksimal atau syarat angka atau syarat ini wajib diisi atau tidak, kelupaan misalkan. Kuesioner sudah dibagikan linknya, tapi syarat itu lupa, gitu. Itu prosedur untuk ngeceknya juga sama seperti itu. Kita keluarkan per pertanyaan. Nah, nanti di sini itu ada jumlah itu. Nah, itu yang akan mengidentifikasi apakah pertanyaan satu, misalkan untuk ngecek pola skip kita jalan atau tidak. Kalau pola skip kan kalau menjawab ya, misalkan kayak tadi contoh saya mencontohkan dia sekolahnya mendaftar IKM, tapi
pertanyaan, misalkan mohon maaf, dia tidak mendaftar IKM, tapi dia memilih IKM jenis apa gitu. Itu kan nggak konsisten itu. Nah itu nanti juga bisa kita konfrontir dari tabel-tabel seperti ini. Ini untuk yang data missing. Saya minta waktu sedikit untuk mencontohkan data yang out of range, data yang apa namanya, outlier gitu, baik terlalu kecil atau terlalu tinggi. Nah, itu misalkan data-data itu bisa kita ketahui dari angka, data-data yang numerik. Di sini ada pertanyaan usia tidak ya? Ada. Saya nggak hafal sebenarnya. Ada Mas usia, tapi sudah kita validasi proteksi maksimal 71 tahun. Oh gitu, oke. Ya, misalkan data real-nya adalah ini ada yang nyantol dengan Bisa nggak ya Mas ya untuk mendeteksi yang masa jabatan itu yang bisa Mbak. yang rangkap tapi rangkap kan Contoh satu-satunya kan nggak dipakai ya. rangkap jabatan itu pertanyaannya apa? Masa jabatan. Masa jabatan definitif sampai apa? Merangkap apa tidak, terus kapan mulai merangkap gitu. Masa jabatan. Kalau pertanyaannya masa jabatan. Coba jabatannya. Pertanyaannya apa ya, lali? Masuk di IR. Apa jabatan? IR. Di Saya bawah akan coba umur dulu. itu IR07 itu IR7A itu. IR07, 7A, 7B itu. Kapan ini menanyakan tanggal, Iya. tahun atau Kapan mulai bertugas menjadi kepala sekolah? Terus bawahnya itu kapan mulai bertugas kepala sekolah di sekolah ini yang definitif. Terus yang Mas merangkap 7CD. sama D? C itu merangkap apa tidak? Nih, Mas, masanya itu D sama E, Mas. A, B, C sama D. A, B, C itu merangkap apa enggak? Kalau merangkap, baru masa jabatan mulai merangkapnya itu. A, B, C, D berarti. Ya, Mbak Intan. Mohon maaf, ini internet saya agak error sebentar. Halo, terdengar? Terdengar, Mas, cuma itu tadi enggak connect ya, refresh ya. Oh, sudah, Mas. Ya, sudah, oke.
A, B, Kur- D, Mas. C sama D. Biar Heeh, agak saya kayaknya sih D, kayaknya. Ya, itu 3 itu. A, B, D, Mas. A, B, D. Lek C itu kan jawabannya nggak angka, ya apa enggak gitu. Oke. Ya, tidak perlu. Oke, kita coba tunjukkan datanya. Ya. Ngecek apa. Soalnya kemarin kita pada saat kita cleaning di Sumeneb itu kita menemukan antara usia dengan masa jabatan itu terpaut apa ya, sangat dekat gitu. Menurut kami itu enggak kurang logis gitu. Misalkan selisih antara usianya 57 tapi mulai menjabat jadi kepala sekolah itu 30 sudah 37 tahun tidak salah. Jadi itu terlalu lama gitu. 20 ya. Umur 20 dan sampai sekarang masih tetap menjadi kepala sekolah gitu. Nah, sehingga hal seperti itu harus kita konfirmasi ke responden gitu. Apakah betul gitu. Khawatirnya mungkin harusnya menulis 3 tahun atau 7 tahun, tapi typo gitu dengan ngeklik misalkan angka yang lain sehingga gitu. Kemungkinan salah tulis itu tinggi. Gitu. Oh, ini kita harus rubah dulu, Mbak Intan gitu. Mas, itu kan PSN-nya kok berupa uang gitu, Mas? Mohon maaf, ini saya rubah karena ini SAM. Kita nggak perlu ini. Yang ini kita harus rubah dulu, Mbak Intan, untuk mengetahui kapan ini. Ya, ini kita harus konversi ini menjadi tahun gitu. Ini tergantung kesepakatan kita. Misalkan tahun kalau dia menjabat kurang dari setahun, apakah kita bulatkan menjadi 1 tahun atau kita pakai bulan gitu. Artinya nanti ini kita harus rubah dulu dengan memasukkan tanggal mereka ngisi dikurangi dengan tanggal mereka mulai bertugas. Jadi nanti di time span-nya saya belum berani simulasikan karena saya belum pernah coba ini. Khawatirnya nanti nggak jalan. Jadi di sini kan ada time apa namanya, tanggal beliau mengisi. Terus di IR07A. Nah, ini ada yang tidak mengisikan apa namanya, kapan Bapak Ibu mulai bertugas menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Ini mungkin sekolah apa ini? Nah, kalau teridentifikasi 0, itu kemungkinan ada kesalahan dalam pengisian. Jadi format yang dianjurkan itu adalah mengisi misalkan harus buka kalender gitu. Nanti kan itu bisa kita apa namanya, kita pasang di Google Form kalau ini menunjukkan
waktu atau tanggal itu nanti akan masuk ke kalender, terus kita akan ngisi tahun, ngisi bulan, ngisi tanggal itu. Nah, kalau sudah disetting seperti itu dan ada responden yang langsung mengisi tanpa masuk ke situ, itu biasanya akan teridentifikasi 000 ini. Nah, ini kita harus bersihkan dulu. Nah, kita harus cek datanya, data di di responden tersebut. Nah, kalau formatnya sudah relatif sama, misalkan seperti ini, kita bisa langsung pengurangan. Jadi tanggal sekarang dikurangi dengan beliau mengisi itu sudah berapa lama. Nanti akan ketemu tahun. Seandainya yang mau dianalisis itu adalah tahun, cukup dengan data tahun, ya kita bisa. Misalkan kalau data tahun, kita tanpa melihat bulan dan tanggal, misalkan beliau menjabat di sekolah itu adalah sejak tahun 2008. Ini sampai sekarang beliau masih menjadi kepala sekolah, berarti sudah 18 ditambah, sudah hampir 15 tahun beliau menjadi kepala sekolah. Ini misalkan, kepala sekolah mana ini? Sudah 60 tahun usianya. Ya, usianya 60 tahun, menjadi kepala sekolah sudah 15 tahun. Nah, namanya Bu Ginu ini, terus dia bertugas di Randu Putih 1. Nah, ini nanti syarat-syarat ini apakah nanti diskusi dengan tim ME. Kalau kemarin misalkan di salah satu kabupaten itu ada sebuah regulasi yang mengatur di wilayahnya jabatan kepala sekolah itu maksimal berapa periode dengan total itu 12 tahun. Nah, kalau lebih dari 12 tahun beliau menjabat, kita akan konfirmasi. Itu juga bisa. Kita sesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah gitu. Itu nanti kalau kita akan konfirmasi dari sisi substansi datanya. Caranya seperti itu. Ini sudah jam 3 di 10. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu apakah akan lanjut atau kita cukupkan di sini. Nanti kita juga akan berikan materi ini atau kita juga bisa diskusi tepatnya dengan masing-masing wilayah, masing-masing tim ME pada saat setelah proses pengumpulan data. Kita juga akan melakukan cleaning data ini. Dan kita akan bikinkan dashboard cleaning data. Misalkan data yang duplikat, maka nanti akan muncul dashboard duplikat. Kita ada tabel duplikat data, kita akan ada tabel untuk yang out of range, itu kita akan munculkan pada saat Bapak dan Ibu mengumpulkan data. Ini hasil refleksi kita, pengalaman kalau dilakukan di akhir itu akan numpuk dan nanti akan lebih menyulitkan tim ME pada saat melakukan konfirmasi data. Dari saya mungkin saya cukupkan dulu, saya kembalikan ke Bu Ika, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Habib. Mungkin dari Bapak Ibu bagaimana? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, mungkin karena tadi simulasi gitu ya, bisa langsung diskusi tadi apa yang perlu ditanyakan ke Mas Habib, tapi apabila masih ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu silahkan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Habib gitu ya, nanti terkait dengan dashboard gitu ya, nanti disediakan gitu ya Mas Habib. Oke, jadi nanti untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin masih ditanyakan, mengingat ini mungkin kalau WIB jam 3 ya, kalau WITA sudah jam 4. Monggo silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang didiskusikan? Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, mungkin sambil menunggu itu ya. Jadi tadi Mas Habib sudah menyampaikan terkait dengan cleaning data gitu ya.
Jadi tadi terkait dengan cleaning data digunakan atau punya tujuan untuk memastikan keakuratan gitu. Jadi untuk melihat atau mendeteksi kesalahan duplikat. Jadi nanti bisa diperbaiki atau dihapus sesuai dengan kebutuhan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesalahan-kesalahan pada saat pengisian ataupun mungkin bisa jadi ada yang kurang familiar gitu ya dengan Google Form. Kemudian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Habib juga terkait dengan proses cleaning data itu terhadap data yang missing ataupun mungkin data out of range gitu ya. Kemudian cleaning data sebaiknya dilakukan pada saat pengumpulan data gitu ya. Kalau kita lakukan di akhir, mungkin nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi itu akan kumulatif gitu ya. Mungkin ini tadi yang disampaikan oleh Mas Habib gitu. Oh ya, ini Pak Alfian ternyata sangat jelas gitu ya. Terima kasih Pak ilmunya. Oke, dari Pak Alfian gitu ya. Jadi banyak sekali ya manfaatnya gitu ya terkait dengan hari ini. Memang mungkin bagi kami ya Pak Habib itu ya Mas Habib. Jadi terkait dengan tarakan dan bulungan memang ini pastinya sebuah ilmu yang pasti akan bermanfaat gitu ya. Karena memang kami masih dalam proses uji coba gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan, kami kemarin bingung juga memang mau berapa banyak ya gitu. Jadi, oh ternyata cukuplah, tidak perlu terlalu banyak. Karena kami silang, Mbak. Pak, jadi saya mungkin ada yang ngambil dari bulungan, bulungan yang ngambil di Tarakan, kemudian mungkin karena yang di bulungan belum yang BP-nya itu belum ada di Tarakan, karena mungkin Tarakan itu semuanya dapat gitu ya. Jadi mungkin kemarin rencananya uji cobanya ke Nunukan yang memang baru tahun ini saya dapat infonya memang baru dapat BP itu. Jadi silang kami kemarin. Makanya kalau tadi tidak perlu banyak-banyak gitu. Oh ya, alhamdulillah sekali karena kemarin sudah ada uji coba terkait yang Nunukan itu. Bu, kami belum dapat ini jatah hibahnya. Terus kami mengisi apa gitu. Oh iya, jadi ternyata tidak semua juga. Jadi kemarin filter juga, oh siapa nih SD-SD mana yang sudah dapat hibah bukunya karena memang kami silang kemarin. Jadi bingung juga dalam pengisiannya kemarin terkait dengan uji cobanya karena Tarakan itu kan semuanya dapat, Balungan juga dapat, sedangkan KTT sama Lino juga ternyata ada mono juga, jadi nggak mungkin yang memang benar-benar free itu kan memang yang Nunukan gitu. Tuh, jadi banyak sekali ya tadi manfaatnya, mungkin nanti bisa di-share Mas Habib terkait dengan hari ini gitu ya. Bagaimana Lukes Studionya ini seperti apa. Saya sendiri mungkin ini sebuah ilmu yang baru gitu ya, karena jarang kami menggunakan ini gitu. Jadi terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, jangan lupa Bapak Ibu mengisi form daftar hadir ya, ada di kolom chat gitu ya. Sudah. Jadi silakan Bapak Ibu. Oke, iya terima kasih Bu Sofia. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Caca Mbak Trias ini. Bu Sofi, Bu Bu Nuning, Bu Ida praktek cleaning. Iya. Nanti nih Mbak Intan yang apa Probolinggo kita bisa tutorial sama Mas Habib gitu ya. Kalau ada tanya Bu Sofi nih, Mas Habib kayaknya udah siap nanti nih. Siap. Harus belajar. Mantap. Ya, jadi nanti bisa langsung gitu ya tutorial sama Mas Habib atau simulasi terkait yang sudah punya data gitu ya, sudah pengumpulan datanya sudah siap gitu ya untuk diolah. Jadi ya bisa langsung ke cleaning datanya. Mungkin ini Bapak Ibu karena saya lihat tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya Bapak Ibu semua hari ini dan juga tentunya Mas Habib ya atas ilmunya hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah ucap salah kata dalam saya membersamai Mas Habib dan juga Bapak Ibu yang lain. Untuk kegiatan hari ini kami ceria edisi keempat kayak series keempat gitu ya dengan judul pemanfaatan Looker Studio gitu ya. Untuk cleaning data kita cukupkan pada saat ini gitu ya. Terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Bapak Ibu. Terima kasih, Salam sehat dan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Terima Habib. kasih Foto Bapak. dulu ini. Wah, Ya, Mbak Intan foto siap Mbak memoto Intan. kita. Siap. Oh, silakan Ibu. Oh, Ini siapa yang mau foto foto. nih? Mbak Iya. Intan. Silakan sesi foto Bapak Ibu. Mungkin ini siapa nih? Pak Gusti, silakan dibuka kameranya. Monggo Mbak Heni, Pak Gusti, Bu Mami, Bu Ida. Ibu Hilda, monggo. Lagi. Bu Ida. Jangan buru-buru Mbak Intan, ini nggak kerasa nama foto. Ya ini Mbak Intan belum semuanya nih terbuka nih Bu Mami. Saya senyum semuanya. Saya satu kali lagi. Saya bebas. Terus dia bebas ngapain Mbak Intan? Mana, Wes? Salam literasi. Oke. Oh, Bu Nurul baru buka. Matur Bu Nurul nuwun. ini dari Bapak. dari Tapara ya. Oh, Bu Nurul. Halo Bu. Bisa punya Iya, Bu Nurul Fasda. Bukan. Ada. Nanti ada undangan dari Mbak Trias itu. Iya, udah. Kerja semua. Iya, Aduh. Bapak Ibu. Kita Sudah belajar fotonya. terus ya. Oke. Mohon pamit Bu, Bapak Ibu, terima kasih Ya, Pak Habib. makasih ya Pak Terima Alfian. kasih banyak Bapak Ibu Ya, semuanya. terima kasih Salam Ibu sehat Bapak dan bahagia semuanya. Ye. Bunda Sofi, ketemu lagi. Oke, Bu Trias.